Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mengerjakan lab terkait mata kuliah jaringan komputer 4, di mana di sini kita akan mempelajari bagaimana cara mengimplementasikan OSPF versi 2 dalam suatu area single single area OSPF pada jaringan IP versi 4. Jadi OSPF ini merupakan protokol routing, dynamic routing yang lumayan banyak digunakan pada jaringan enterprise. Karena OSPF ini dia mendukung untuk skala besar, konvergensi cepat, dan dia mampu mengoptimalkan jalur berdasarkan cost dari bandwidth-nya. Lalu tujuan dari praktikum ini ialah untuk kita dapat memahami bagaimana membangun topologi jaringan yang terdiri dari router, satu router, dua switch layer 3, kemudian satu switch layer 2, dan 4 PC. Lalu kita akan mengonfigurasi pengaturan dasar perangkat dengan hostname, IP address, interface agar jaringan dapat saling terhubung. Lalu kita akan mengaktifkan dan memverifikasi single area OSPF versi 2 dengan berbagai metode konfigurasi seperti explicit IP, build-cut mask, dan interface spesifik. Kemudian kita akan mengiklankan default route ke seluruh jaringan agar perangkat dapat menggunakan router 1 sebagai gateway of last resort-nya. Kemudian kita akan menerapkan fitur optimalisasi OSPF seperti passive interface, cost, reference bandwidth, serta pengaturan timer, hello, dan dead interval. Lalu terakhir kita akan memahami peran DR router dan backup desain router BDR dalam jaringan multi-access, serta cara memodifikasi prioritas agar pemilihan DR atau BDR tersebut sesuai dengan kebutuhan. Lalu dengan menyelesaikan lab ini, kita akan terbiasa dan merancang mengimplementasikan dan mengoptimalkan OSPF versi 2 pada jaringan nyata nanti ya. Lalu sekaligus kita akan mengetahui perintah untuk verifikasi penting seperti show IP root OSPF, show IP OSPF interface, dan show IP OSPF neighbor. Seperti itu. Oke, jadi kita langsung aja mengerjakan lab ini pada part pertama. Nah, di sini kita eh, telah membangun topologi. Sesuai instruksinya, kita akan menghubungkan perangkat sesuai topologi lewat port yang udah ditentukan. Kemudian ada layer 2, switch layer 2 itu kita biarkan aja untuk default konfigurasi untuk menghubungkan PC. Nah, jadi kita akan konfigurasi dasar perangkat, kita set hostname-nya, kemudian kita nonaktifkan DNS lookup-nya, kemudian kita atur konsol line login synchronous, kemudian ada exit timeout 00, kemudian konfigurasi alamat IP interface sesuai di tabel. Dan kita akan aktifkan interface dengan no shutdown, kemudian kita simpan konfigurasi, itu opsional aja. Nanti kita akan gunakan perintah show IP interface. Nah, ini untuk melihat eh, portnya atau konfigurasi IP-nya udah up atau belum.
Oke, langsung aja kita mulai pada router pertama. DLL. Oke, kita enable, kita bounding state, kasih host name R1, lalu kita no. Kemudian kita masuk ke konfigurasi switch D1. Kita hidupkan dengan power supply.
Oke, lanjut ke switch D2, kita pasang aktifkan power supply, kita ke CLI. Oke, udah berhasil kita konfigurasi. Nah, lalu kita akan cek interface statusnya menggunakan perintah show IP interface brief. Nah, ini nanti dia akan menunjukkan keluaran outputnya seperti ini yang ada di live. Kemudian kita akan uji konektivitasnya. Nah, jadi setelah kita show tadi, semua IP-nya harus muncul up nih, yes manual up. Kemudian kita uji konektivitas langsung dari router 1 ke D1, kemudian dari D2, dari R1 ke D2. Kita show IP interface brief. SIO. Oke, bisa kita lihat di sini eh, 0/1-nya up, kemudian loopback 0 up, loopback 1 up, 29.165.200. Oke, lanjut kita periksa di router, sorry, di switch D1. Satu. Sini kita lihat untuk yang up-nya dia di mana aja nih? 5, 23, 24. 5, 23, 24. 5 oke. Oke, up.
dan yang kedua 3 up ya. Oke, IP-nya benar. Oke. Lanjut kita ke switch D2. Kita show IP interface brief. Port 5 aktif, 3 oke benar, 1 oke up ya. Lalu kita tes konektivitas, kita ping dari router 1, kita ping IP-nya di switch D1, ping 10.10.02. Oke, sukses ya. Kemudian kita ping ke D2. Oke, sukses. Berarti kita pada part 1 ini udah berhasil. Setelah itu kita coba ke part kedua. Oke, selanjutnya pada part 2 di sini kita akan mulai mengaktifkan protokol dari routing OSPF versi 2 itu sendiri pada router 1, switch D1 dan switch D2 agar semua perangkat bisa saling berbagi informasi atau terhubung eh, dalam routing. Nah, pada switch D1 nih OSPF diaktifkan dengan metode quad zero yang artinya alamat IP plus 000 area ID-nya. Kemudian pada D2 OSPF diaktifkan menggunakan wildcard namanya wildcard mask agar bisa mengiklankan seluruh subnet. Dan pada router 1 OSPF dikonfigurasi dengan per interface method namanya, kemudian dia langsung mengaktifkan OSPF di interface tertentu tanpa menggunakan network statement. Kemudian terakhir semua perangkat diberi router ID agar mudah dikenali. Jadi router ID-nya 111, kemudian switch D2 ID-nya 222 dan D1 222 dan D2 333. Nah, setelah berhasil dikonfigurasi, kemudian kita lakukan verifikasi neighbor, routing table, dan interface OSPF untuk kita lihat dan mastiin kalau agensi terbentuk, agensinya udah kebentuk dengan benar. Oke, lanjut aja ya, langsung kita konfigurasi di switch D1-nya dulu. Dan kita langsung IP routing.
Kemudian kita lanjut implementasi untuk switch D2-nya. Nah, kemudian pada router satu kita konfigurasi route OSPF dengan interface spesifik. Kita masuk ke loopback 1. Nah, oke, udah berhasil. Nah, setelah itu kita verifikasi. Kita cek protokol OSPF yang aktif pada setiap perangkat. Nah, di sini kita eh, akan melihat apa namanya settingan dari yang udah kita konfigurasi tadi. Pada router utama, di sini kita jalankan perintah show IP route OSPF untuk melihat tabelnya gini. Yang pertama kita cek dulu deh show IP protokol. Nah, ini pada D1 kita lihat juga.
Oke, berhasil ya routing for networknya 10 10.02 10.10.81 10.10.91 area 0. Oke, udah benar. Kemudian kita ke D2, kita show IP protocol. Sepuluh nol nol dua empat dua lima. Oke, benar. Lalu kita ke router satu, kita show IP protocol. Oh, tapi dia belum masuk untuk yang ininya. Oke, kita tunggu dulu. Ini sekarang kita cek lagi. Nah, oke, udah muncul ya gateway-nya. Nah, setelah itu kita cek routing table OSPF-nya dengan menggunakan perintah show IP route OSPF ke router pertama tadi. Sudah ada ya 892425. Oke, benar. Lalu kita ke D1 dan D2. D1 bisa dilihat. Oke, sama ya. 24 dan 25. Oke. Kemudian kita ke D2. Sama juga ya. Ada 8, 9 sama network 10. Nah, setelah itu kita cek interface yang diikuti OSPF. Jadi ada show IP OSPF interface brief router 1. Nah, ini yang diikuti dengan IP-nya berapa nih? 10 sorry, 10 10 01 dan 119 168 11. Oke, benar. Lanjut ke D1 yang diikuti 10.2 ya, 10.2 81 dan 91 191. Oke, benar. Akses slash 24 29. Oke, benar.
Lanjut ke D2. Nih, 251, 24, dan 3. Oke. Oke, kemudian selanjutnya kita cek neighbor urgensinya. Nah, show IP OSPF neighbor. Kita cek di router 1 ya. Oke, bener ya. Neighbor ID dan addressnya di sini berapa. Oke, lanjut pada part ketiga. Tadi pada part kedua, output yang diharapkan itu jadi semua jaringan pada network 10.10.8/24 dan kemudian ada network 10.10.9/24 dan semuanya itu yang slash 24 dan 25 juga akan muncul di routing table OSPF itu. Oke, lanjut ke part ketiga ya. Nah, di part ketiga kita akan eh, menjadikan di mana R1 ini sebagai gateway of last resort terakhir untuk semua perangkat di jaringan di network OSPF. Nah, caranya eh, membuat kita akan membuat static default route pada router 1. Kemudian diarahkan ke interface loopback 0 yang kita anggap sebagai simulasinya. Nah, kemudian kita akan mengkonfigurasi OSPF agar mengiklankan default route ke semua perangkat lain dengan perintah nih default information originate yang kemudian memverifikasi bahwa D1 dan D2 itu menerima rute default tersebut sebagai OSPF eksternalnya di type kedua di routing table si mereka gitu. Nah, kita lanjut aja untuk konfigurasinya. Kita langsung konfigurasi di router 1 ya. Kita konfig, lalu kita langsung IP root 0000 dan loopback 0. Router. Nah, ya, OSPF 123. Nah, yang tadi default information originate. Def origin n. Oke. Lalu setelah itu kita verifikasi. Kita cek di router 1 tadi, kita show IP router static. Show show i show IP route static. Nah, muncul ya 000 is directly connected di loopback 0. Kemudian kita show IP route. Ini kita lihat. Oh, sorry, di D1. Show IP. Nah,
Kita lihat ya di sini bagian bintang E2 ini yang tadi 000 dia connect via gigabit Ethernet 1015. Betul. Lalu kita swipe root lagi di eh, D2. Oke, dia via 05 juga. Via 10. Oke, benar. Lalu kita akan lanjut ke part keempat. Oke, kita akan lanjut pada part 4. Kali ini part 4 kita akan melakukan yang pertama ada passive interface, yaitu membuat interface tertentu yang tidak dikirim atau diterima OSPF hello. Nah, kemudian ada link cost. Nah, ini dia menyesuaikan perhitungan cost berdasarkan bandwidth-nya. Lalu ada reference bandwidth untuk memperhitungkan kecepatan interface gigabit. Lalu ada hello ended interval timers itu untuk menyesuaikan interval agar neighbor-nya lebih cepat mendeteksi perubahan. Eh, kita langsung aja ya untuk part 4. Kita mulai dari router 1. Ini kita lakukan configure terminal router SF 123 pasif interface loopback 1. Nah, ini yang di router, kemudian kita auto cost reference bandwidth 1000. Bandwidth exchange, oke. Setelah itu kita exit, lalu kita masuk ke G001. Lalu kita IP OSPF, lalu interval 5, POSPF, dat interval 20. Lalu kita end. Setelah itu kita ke D1. F123 if interface default. Nah, untuk yang switch D1 dan 2 dia pakai yang default, dan kita no passive interface G1/0/5 autocost 1000 exit. Lalu kita interface IP. Oke. Lanjut ke D2.
slash cost. And, nah, setelah itu kita verifikasi dengan menggunakan perintah show IP OSPF. Hmm, interface G0/0/1. Bentar. Nah, ini kita cek ya. Dia akan melihat timer. Nah, ini timer interval hello 5-20 ya tadi. Setelah itu eh, di D1 juga kita akan lihat. Nah, ya ada ya. Di D2 juga udah tadi. Coba kita reference bandwidthnya tadi masuk gak kita show IP OSPF. Oke, udah ya. Lalu show IP root. Dia ada yang 20. Nah, oke. Lanjut ke part kelima. DR and BDR placement. Lanjut part 5. Jadi pada part 5 kita akan fokus utamanya adalah untuk mengatur pemilihan
DR atau designated router ya, dan backup designated router yaitu BDR dalam jaringan OSPF multi akses seperti Ethernet. Nah, jadi secara default OSPF otomatis itu bakal memilih DR dan BDR-nya berdasarkan priority dengan router ID-nya. Nah, tapi dalam yang praktik nyatanya, kita tuh seringkali perlu mengatur secara manual router mana yang akan menjadi DR atau BDR untuk mengoptimalkan stabilitas jaringan eh, dan performa jaringan. Nah, yang pertama dari router satu kita itu ditetapkan sebagai DR dengan prioritas tinggi yaitu 255 dan eh, D1 ditetapkan sebagai BDR dengan prioritas default 1. Lalu D2 itu dibuat agar apa ya? Agar tidak bisa menjadi DR atau BDR dengan prioritas 0 gitu. Nah, lalu kita langsung aja masuk ke tahapannya, yaitu kita pertama-tama kita verifikasi DR dan BDR pada saat ini di router satu. Caranya kita mintanya show IP OSPF neighbor. Nah, jadi ada DR dan BDR gitu. Nah, ini. Oke. Setelah itu eh, kita ubah pemilihan DR dan BDR-nya. Kita konfigurasi di switch D2 supaya tidak bisa jadi DR dan BDR atau prioritinya 0. Caranya kita masuk ke D2 dulu. Kita configure terminal. Nah, masuk ke interface-nya yang G1 0 0 slash 1 0 slash 5. Nah, kita jalankan perintah IP OSPF priority 0. Kita end, kita write memory. Nah, lalu kita verifikasi. Kita show IP OSPF neighbor. Kita verifikasi D2 untuk kita ngelihat perubahan eh, DR dan BDR-nya gitu. Nah, ini ya, dia udah berubah. Nah, setelah itu kita naikkan prioritas si router satu dan 255 supaya selalu jadi DR. Nah, kita ke router satu, kita jadikan dia DR. Jadi
Pada R1 kita ubah prioritasnya menjadi 255 supaya dia jadi DR. Kita show, oh sorry, kita masuk ke interface. KN kita show, dia udah jadi R. Di sini kita cek transmit. Nah, terakhir kita verifikasi di router 1, cek peran semua router DR BDR dari router 1. Nah, kita show IP OSPF neighbor caranya. Ini udah berubah ya jadi priority 255. Lalu kita show IP OSPF neighbor. Nah, ini ya hasilnya level BDR dan brother 10.3 dan 10.2. Oke. Ya, jadi sudah selesai lab ini. Yang pertama dapat disimpulkan bahwa kita udah berhasil membangun konfigurasi dasar dan konektivitas antar perangkat. Kemudian OSPF versi 2 dapat diimplementasikan dengan berbagai metode, bisa explicit IP, wildcard mask, dan interface spesifik. Dan semua router berhasil untuk membentuk agensinya. Nah, lalu default route pada router 1 itu berhasil dipropagasikan ke seluruh domain OSPF sehingga semua perangkat memiliki gateway of last resort. Kemudian fitur optimas, optimasi OSPF, passive interface, reference bandwidth, serta penyesuaian hello dan dead interval tadi itu akan membuat jaringan lebih efisien, aman, dan responsif. Kemudian pemilihan DR dan BDR dapat dikendalikan dengan penggunaan priority sehingga peran tiap
tiap perangkat sesuai dengan desain jaringannya. Nah, secara keseluruhan, lab ini menunjukkan bahwa OSPF versi 2 itu fleksibel, mudah dioptimalkan, dan mampu meningkatkan stabilitas serta efisiensi jaringan. Oke, itu saja lab kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.